Ada nggak? Masih, Bu. Masih ya, oke. Nah, critical temperature dan pressure ini. Apa sih yang disebut dengan temperatur kritis dan tekanan kritis ya? The critical point of water, kita ambil sampel water. Kenapa? Karena dia paling aman, paling ramah, paling murah, paling banyak dipakai gitu ya. Definisinya apa? Critical temperature atau simbolnya biasanya adalah TC. Kalau critical pressure ya berarti PC ya. Tapi kita ini lebih sering melihatnya adalah critical temperature. Critical temperature itu apa? Temperatur tertinggi di mana suatu substansi itu dapat eksis sebagai liquid. Artinya di atas temperatur itu dia sudah bukan liquid lagi ya. Untuk water itu dia di 374 derajat Celcius. Sebenarnya tergantung tekanannya ya. Nah, oke, 374 derajat Celcius. Di atas temperatur tersebut, air itu akan menjadi supercritical water. Jadi dia akan menjadi air yang sifatnya superkritis. Apa itu air yang superkritis? Fluid dengan unique properties. Nanti kita akan bahas lagi. Kalau kita lihat di sini, lihat di gambar sebelah kiri, di sini sumbu X-nya itu adalah density volume ya atau kenaikan volume. Lalu kemudian di sebelah ininya adalah temperatur, jadi kenaikan temperatur. Kamu perhatikan di sini ada fase gas, di daerah sini ada fase gas, lalu ada fase liquid ya. Ada fase liquid, lalu di sini ada critical point ya. Di ini adalah keadaan dua fasa. Nah, keadaan dua fasa berarti campuran dari liquid dan gas ya. Nah, di atas titik critical point tadi dia menjadi supercritical fluid ya, superkritis. Campurannya itu kalau misalnya kita pertama kali mau masak air itu kan pasti di situ ada ini ya, ada liquid liquid waternya, air dalam bentuk liquid. Lalu kemudian kita panasin jumlah uapnya kan pasti naik ya. Jumlah uap naik nanti akan ada dua fase di situ. Pada titik di atas 100 itu kalau misalnya ditutup itu sudah terjadi pencampuran dua fasa atau supercritical fluid. Nah, kira-kira bisa jadi juga begitu ketika di dalam proses presto ya. Jadi kenapa dia melunakkan secara lebih cepat atau yaitu memasak secara lebih cepat. Supercritical unique propertiesnya kita bahas di sebelah kanan. Kita ke critical pressure dulu. Critical pressure itu adalah critical point of water di mana further defined by a critical pressure. Jadi critical pressure-nya itu di 220 bar atau 22,1 megapascal. Nah, ketika dia di atas titik kritis tadi, dia menjadi larutan superkritis atau air yang superkritis. Properties of supercritical water, apa sih keistimewaan dari cairan yang superkritis tadi? Di atas critical temperature, water properties itu change dramatically karena dia ada supercritical fluid tadi, campuran yang tidak biasa ya, jadi bercampur secara sangat homogen bentuk supercritical fluid tadi. Itu dia akan change dramatically including apa? Reduce viscosity dan dielectric constant. Increase its ability to dissolve non-polar organic solvent. Jadi dia dissolving kemampuan kalau kita bicara suatu pelarut ini bisa melarutkan enggak gitu ya. Itu kan sangat erat kaitannya dengan namanya dielectric constant. Bagaimana satu pelarut itu memiliki nilai dielectric constant yang tinggi yang bisa melarutkan berbagai macam garam-garam mungkin atau pelarut organik mungkin itu sangat tergantung pada dielectric constantnya. Tapi juga bergantung pada viscosity daripada pelarut itu sendiri. Ibu kasih contoh misalnya H2SO4, kalau Ibu tidak salah ingat, Ibu lupa datanya berapa ya. H2SO4 dan air itu sebenarnya dielectric constantnya besaran H2SO4. H2SO4 itu bisa menjadi pelarut juga. Kalau kalian mengingat materi kuliah di kimia anorganik, lupa Ibu kan anorganik yang mana ya, pelarut non air, kereaktifan senyawa anorganik mungkin. Di pelarut non air
itu kan ada macam-macam pelarut non-air. Jadi reaksi itu terjadi bisa 1 di pelarut air, 2 di pelarut non-air. Di pelarut air tentu saja ya karakteristik air ya, kenapa air tuh sering dipakai tadi udah aman, ramah, murah, dielectric constantnya juga tinggi. Sehingga kemampuan air untuk melarutkan berbagai macam padatan atau berbagai macam substansi itu sangat besar. Jadi dia sering dipakai. Kalau kita melihat karakteristik dielectric constant, maka H2SO4 tuh dielectric constantnya lebih tinggi. Tetapi kenapa kok dia tidak lebih sering dipakai gitu ya? Karena sifat keamanannya dia iritasi, apa bahasanya itu? Dia bisa menyebabkan iritasi gitu kan ya. Terus satu lagi adalah viscosity. Dielectric konstannya memang tinggi tapi viskositasnya dia tinggi. Kalau viskositasnya tinggi itu berarti kental. Kalau dia lebih kental berarti dia lebih sukar dipisahkan dari reaktan-reaktan kita. Nah, itu nanti menimbulkan masalah lagi sehingga kekentalan dari suatu pelarut atau termasuk di dalam suatu larutan itu tadi itu juga menjadi komponen yang harus diperhatikan. Kalau dia ini di atas critical temperature tadi, supercritical fluid tadi, dia reduce viscosity dan dielectric constant. Yang di reduce nih viscosity-nya ya. Dielectric constant ini increasing ability to dissolve. Jadi kemampuan dia melarutkan suatu molekul atau substansi itu menjadi meningkat pada saat di supercritical fluid tadi. Dia juga elevate ionic product ya. The increasing ionization of water promotes catalytic activity and acid base reaction. Kemudian dia juga enhance diffusivity. Enhance diffusivity ini adalah change in physical properties, enhance reaction rates and mixing. Jadi pencampuran itu di proses difusi antara satu reaktan dengan reaktan yang lain itu menjadi lebih baik. Jadi pada dasarnya misalnya dia tidak dalam keadaan superkritis itu kelarutannya hanya sekian, tapi kalau misalnya di keadaan superkritis itu solubility daripada reaktan-reaktan tadi akan naik karena sifat daripada pelarutnya itu yang kemudian menjadi berubah atau menjadi supercritical fluid. Nah, kita bisa juga amati misalnya ya pada P dan T diagram of water. Di situ ada constant volume, various percentage, percent filling of an autoclave. Jadi pada tekanan dan temperatur tertentu, filling atau volume pengisian daripada autoclave itu akan berbeda-beda ya dengan pelarut yang sama dengan pelarut air ya. Kamu lihat ini berarti ini ada diagram tekanan versus waktu. Misalnya ini ya pada tekanan kita tarik ke kiri 10%, kita tarik ke kiri ini. Kira-kira tekanannya berapa nih ya di atas 500 ini satuannya apa ya? Hilang satuannya. ATM enggak ya kalau ATM ketinggiannya. Oke, hilang, tidak bisa Ibu definisikan. Tadi Ibu edit gambarnya. Oke, di atas tekanan ini sama temperatur ini berarti dia 10% fillingnya. Filling itu berarti pengisian autoclave-nya berarti dia akan terisi 10%. Kemudian di sini 20% naik ya. Pada temperatur yang sama, misalnya kita tarik nih temperatur berapa, jangan tinggi-tinggi. Kita tarik di sini atau 500 lah. 500 kita tarik dari sini, oh tekanan ini sekian, oh sekian ini sekian. Intinya kalau kita lihat nih ya, tekanan naik otomatis persen fillingnya adalah naik ya. Persen fillingnya naik, tekanannya naik. Jadi kita harus ingat bahwa ketika kita main suatu pelarut, maka kita akan sangat bergantung pada tekanan dan temperatur. Nah, ini juga merupakan contoh bahwa solubility itu akan berbeda-beda. Persen solubility di sini silika yang dilarutkan di dalam air itu akan berbeda-beda ketika suhu dan tekanannya berbeda-beda. Jadi kita harus menemukannya sebenarnya. Dari sini kita tadi karena supercritical tadi berpengaruh juga di dalam solubility. Nah, oke. Tadi yang Ibu singgung sebentar ya di dalam proses kristalisasi. Kita bayangkan ini di sini adalah representative of crystal growth, pertumbuhan crystal growth, mechanism,
under the hydrothermal atau solvothermal environment. Kira-kira seperti apa sih gitu. Pertama kan kita memberikan solut molekul tadi ya. Kemudian kita masukkan ke pelarutnya, kemudian dia dicampurkan, dia larut. Kemudian kita panaskan. Pelarutnya mencapai keadaan superkritis ya. Keadaan superkritis tadi menghasilkan supercritical fluid. Supercritical fluid tadi akan meningkatkan kelarutan-kelarutan daripada reaktannya tadi untuk berinteraksi secara lebih efektif ya. Setelah bereaksi, nah ini kan masuk dalam tahap nukleasi. Nukleasi itu kan berarti pembentukan inti ya, nuklei, pembentukan inti. Ya mungkin sebenarnya nggak segede-gede ini ya, pembentukan intinya ya, pembentukan inti. Lalu kemudian dia di sini mulai kelihatan terjadi pengendapan gitu ya. Kalau mungkin inti-inti kecil nggak selalu akan kelihatan nukleinya. Lalu kemudian dia selanjutnya kamu lihat inti-inti kecil ini kemudian kan bergabung, ada yang bergabung 2, ada yang bergabung 3, ada yang bergabung seperti ini. Intinya adalah di sini growth unit. Pertama adalah pembentukan intinya, jadi titiknya kecil, lalu kemudian dia growth unit. Inti-inti yang kecil tadi dia akan growth atau bertumbuh. Nah, growth selanjutnya dia akan sangat panjang, teratur dan berulang sehingga dia akan growth menjadi satu kristal. Nah, ini adalah proses pembentukan inti, nukleasi, biasanya disebutnya gitu ya, nukleasi, terus kemudian growth daripada ke ini, atau kristalisasi, pertumbuhan daripada nuklei-nuklei tadi, dia akan menghasilkan suatu kristal, atau proses kristalisasi. Nah, ini yang Ibu ceritakan tadi, ketika suhunya, cooling rate-nya itu diatur, atau diperlambat, maka proses ini menjadi lebih lambat. Ketika proses ini menjadi lebih lambat, itu bukan jelek gitu ya, tapi itu justru akan menghasilkan susunan kristal-kristal dengan defect yang lebih rendah. Oke, kristal cooling rate itu penting ya. Representation of crystal growth tadi. Oke. Dari sini kamu bisa kebayang bagaimana pertumbuhan suatu kristal. Sekarang kita belajar, sekarang kita melihat berbagai macam pelarut itu dia critical point-nya pada berapa ya. Pelarut di sini air dia critical point-nya di 374 derajat Celcius apa Kelvin ini tadi? Lupa Ibu. Coba kita ini ya. Celsius. Oke, lalu kemudian critical pressure-nya segitu. Air juga segitu. Tapi kadang-kadang gini ya, kita mau realistis kan sebenarnya dia mau critical di atas titik kritis gitu. Tapi in fact kadang di lapangan kita nggak perlu sampai setinggi titik kritisnya. Tapi kalau nggak setinggi titik kritisnya berarti di situ belum benar-benar super critical fluid ya. Tapi even though tidak setinggi itu dia sudah meningkat perbedaan atau kemampuan dia dalam solubility ataupun melarutkan reaktan-reaktan tadi itu pun sudah berbeda. Karena kan ada campuran beberapa persen, tinggal percentage of filling supercritical fluid-nya tadi berapa gitu ya. Oke, lalu kemudian dia etilen, diamin, beda-beda ya, setiap pelarut pasti punya beda-beda. Nah, di sini air itu banyak digunakan karena dia abundan ya, karena dia melimpah gitu. Terus dia juga tidak harmful, dia tidak toksik gitu. Sehingga dia banyak dipakai. Kalau air bisa, ngapain kita pakai yang lain gitu ya, dengan target yang kita inginkan tercapai. Tapi kalau misalnya dengan air dia targetnya tidak tercapai, ya kita harus mencari pelarut lagi atau timbul masalah-masalah lain. Misalnya kristalinitasnya rendah, ininya karena dia misalnya proses entah nukleasi atau growth-nya ada yang terhambat gitu. Maka kita cari pelarut yang memberikan hasil yang lebih bagus ya. Nah, di sini nanti kamu belajar juga awalnya kan tadi di naikin suhunya sama temperaturnya kan naik ya, dia akan melarutkan sedemikian rupa sehingga tapi ketika dia suhunya diturunkan ya tadi mulai kelarutan itu akan menurun dan dia akan super jenuh dan kemudian akan mengkristal. Nuclei formation atau pembentukan inti, lalu growth atau pertumbuhan, lalu adalah pembentukan kristal.
Oke. Semua tahapannya tuh sebenarnya sama dari semua pelarut itu akan sama ya prinsipnya. Sekarang kita lihat ke case aja langsung ya. Dia banyak digunakan sebagai apa? Mungkin yang lebih banyak tuh zeolit ya. Zeolit lebih banyak sekali dia pakai solvothermal methods. Jadi ditambahkan nih silika source-nya SiO2 biasanya ya, alumina source-nya entah dari Al2O3 atau apa, lalu kemudian air, lalu kemudian kation source yang lain. Nah, kalau kamu perhatikan alumina ini kan padat, silikanya padat, bisa mungkin pakai reaktan yang lain, tapi ini juga bisa, padatan ini juga bisa. Nah, nanti di dalam supercritical fluid kan kelarutan mereka itu bertambah atau meningkat. Di sini coba kamu lihat, ini ilustrasi gambar tadi ya. Ada silika, ada alumina, ada air. Nah, ini ada SDA kata-katanya. SDA itu apa? Structure Directing Agent atau template bahasanya kita biasanya template. Kenapa harus dikasih template? Karena zeolit itu dia punya banyak beragam bentuk. Gak kamu kasih template juga bisa, tapi kalau kamu mau bentuk yang sodalit maka harus template ke sana. Kamu mau yang bentuk modernit maka harus pakai template yang itu. Gitu. Jadi biasanya template ditambahkan supaya kita bisa mendapatkan structure yang kita inginkan. Tadi disebut dengan structure directing agent atau agen pengarah struktur. SDA bahasanya ya. Lalu dipanasin nanti dia akan kemudian membentuk kristalin zeolit. Lalu solid product yang didapatkan itu nanti diambil, disaring, lalu dicuci juga. Jangan lupa dengan pelarut yang relevan dengan proses sintesisnya tadi. Jangan sampai dia merusak produk. Kira-kira begitu. Lalu kemudian ini salah satu contoh memang yang paling masyhur sintesis zeolit ya dengan solvothermal. Tapi bisa juga kamu menggunakan solvothermal itu untuk nitrogen dop grafen. Misalnya kamu mau mendoping itu juga bisa pakai solvothermal. Atau kamu mau supporting itu juga bisa pakai solvothermal. Grafen itu adalah salah satu bentuk daripada karbon ya. Jadi karbon itu ada yang bentuk grafit, ada yang bentuk grafen. Nah, grafen ini memiliki sifat-sifat yang unik, termasuk konduktivitasnya juga tinggi. Nah, biasanya dia banyak dipakai di istilahnya material maju ya, atau material-material yang dikembangkan sekarang. Berarti dia harus mengkonvert dari bentuk grafit ke bentuk grafen. Nanti grafen oxide berarti dioksidasi di sini, difungsionalisasi istilahnya. Coba kita sebelum ke sini kita kenalan dulu dengan polymorphnya of carbon. Karbon itu adalah satu unsur yang sangat kaya bentuk. Namanya polymorph ya. Polymorph itu poly banyak, morph itu bentuk. Ada dia bentuk diamond ya, susunannya seperti ini. Dia tetrahedral. Kalau diamond ikatannya berlanjut terus menerus ya, ini namanya multi directional bonding atau ikatan yang ke segala arah atau multidireksional. Lalu ada juga yang bentuknya fullerene seperti ini ya. Ini tentu saja apa bedanya, hibridisasinya beda ya. Di sini karbonnya CsP3, di sini karbonnya CsP2. Lalu kemudian di sini karbon nanotube yang banyak dipakai di komponen-komponen material yang dewasa ini dikembangkan. Ini karbon nanotube bentuknya seperti ini. Jadi sebenarnya dia kayak satu lembar dari sini tapi kemudian digulung ya. Nah, grafit itu yang biasa kamu pakai nulis, pensil itu grafit ya. Kalau kita ketemu senyawaan atau unsur-unsur karbon dalam keadaan hitam-hitam itu normally adalah grafit ya. Arangnya itu grafit. Nah, grafit itu bisa dibuat menjadi grafen tadi, dimodifikasi menjadi grafen. Grafen apa bedanya kalau kita lihat ini ikatannya beda ya. Lalu kemudian grafen ini bisa dimodifikasi lagi menjadi karbon grafen oxide gitu ya. Ada reduced grafen oxide juga ada, jadi macam-macam ya, ini karbon dot. Nah, ini ada bentuk-bentuk karbon, dia banyak sekali dipakai di dalam sebagai material karena dia porosity-nya tinggi, kelimpahannya besar, harganya murah, dan dia memiliki sifat yang unik memang kan. Dari bentuk satu polymorph tadi, dari bentuk satu morph ke morph yang lain itu dia karakternya banyak.
bisa beda-beda. Nah, ini salah satu pembentukan ini, dia pakai namanya Hammer Methods. Dia bilang di sini improve, berarti dia melakukan modifikasi ya, Hammer Methods. Kamu bisa searching bagaimana sih Hammer Method itu, reaktanya ada H2SO4 atau apa, Ibu tidak hafal ya, tapi kamu bisa searching. Kalau mau mengubah grafit menjadi grafen, biasanya metode yang dipakai itu memang Hammer Method. Kemudian di sini ada dilakukan filtrasi, dilanjutkan dengan sonikasi atau memberikan gelombang ultrasonik ya. Lalu kemudian dia dimasukin di sini ya, nitrogen doping sama dimasukkan dalam bentuk alumina pada suhu 180, dimasukkan dalam autoclave. Nah, autoclave ini nanti berarti dimasukkan ke oven ya. Harapannya setelah terjadi dilakukan proses sintesis tadi, kita mendapatkan nitrogen yang didopingkan ke grafen ini ya, atau ini. Nah, nitrogen grafen MMO, ini M-nya Mn, nah ini macam-macam dia melakukan desain ini. Sebentar, matikan alarm. Oke. Oke, smesiolit sudah. Oke. Habis. Ini nanti kita lanjut ke microwave. Ada yang ditanyakan? Kemarin link yang sudah Ibu kasih di sana ada contoh sintesis dengan hidrotermal, kamu bisa lihat lagi. Coba ada yang ditanyakan kah? Berapa pesertanya nih? 20. Panji, kamu masuk nggak Panji? Coba kita absen, Panjinya ada nggak? Dalam Ibu. Panji harus terdakwa dia masuk apa enggak nih, ketua kelasnya ini masuk apa enggak nih? Masuk Ibu. Oke. Harus rajin ya Panji. Mohon maaf Ibu, untuk beberapa teman-teman ada yang izin trial praktikum Ibu. Oh, jadi asisten. Nggih. Ya, nanti akan muncul sendiri di reportnya ya, siapa yang ini, siapa saja yang izin? Yang saya tahu Siti Hafso sama Hasib Nurullah Bu. Oh, Hasib. Oke. Ya, nanti disuruh nge-note di grup kelas ya. Oke. Ada yang ditanyakan dulu terkait solvothermal? Menurut kalian ini yang MBKM ini, menurut kalian gampang mana sama Solgel kemarin? Gampang yang ini, Bu. Semakin hari semakin gampang ya. Nanti kita ke microwave sama ke sonokimia. Sonokimia mungkin cuma 20 menit, microwave tambah cuman ya 20 menitan. Kadang ada yang justru kalau misalnya cuma destruksi aja atau bukan sintesis ya, itu dia nggak nyampe 20 menit, sekian menit ya. Jadi begitulah teknologi ya. Semakin ke kayak misalnya konvensional metode solid state kan lama kemarin gerusnya ya. Lama, capek gitu ya. Gerus lagi, keras lagi gitu. Kemudian solgel. Nah, solgel lebih ribet memang. Lalu ke solvothermal, tinggal campur temukan pelarut yang tepat, masukkan ke dalam oven. Mari kita tunggu hasil masakan kita kan gitu ya. Ya, makanya cari yang ini dulu lah, yang enak-enak dulu lah gitu kan. Yang ya kalau ada yang mudah kenapa kita mencari ini ya. Yang sulit kecuali kamu pengen menemukan eksperimen yang tertentu gitu. Tapi kan kita harus bekerja itu efektif dan efisien. Ya, produknya biasanya juga bagus di solvothermal dan hidrotermal itu. Produknya juga banyak. Ya lebih mudah lah. Kira-kira begitu. Nah, sekarang kalian kan masih nyusun ya. Jadi ya bisa jadi gambaran atau insight kira-kira nanti saya lebih sukanya atau bukan saya lebih sukanya ya, material yang ingin saya sintesis tuh lebih cocoknya dia pakai yang mana kira-kira gitu ya. Nanti di projectnya kalau yang untuk MBKM online nanti kalian akan desain satu material yang ingin kalian sintesis ya. Ini Ibu sudah kasih tahu dulu, nanti di setengah semester yang kedua
nyari material yang ingin kalian sintesis, terus kalian menentukan metodenya mau pakai apa. Tapi nggak bisa sesuka-suka saya ya, harus ada pendukung literaturnya. Kenapa kok menggunakan ini dan kenapa pengen mengembangkan ini, seperti mini proposal gitulah kira-kira. Nanti Ibu kasih waktu mungkin 3 minggu untuk menyusunnya, 3 minggu atau 4 minggu untuk menyusun, nanti presentasinya berapa minggu gitu ya. Aman lah. Kan sudah semester 7 ya kalian ya, udah dewasa. Oke. Ada pertanyaan lagi atau komentar lagi? Aryas ini, Aryas aman. Oke. Kayaknya cowoknya 2 ya. Siapa satunya? Yang MBKM? Loh hasip ono tapi dek ini jangan-jangan wong blok kok iki ndek kene. Ya sip hasip. Oke, saya rasa kalau nggak ada pertanyaan ya sudah kita